Halo semua, selamat datang di Taneta Channel. Pada video kali ini, kita akan menelusuri Manado, salah satu kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi. Manado, sebuah kota di Sulawesi Utara yang terkenal dengan keindahan alam dan budaya yang kaya. Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan terkenal sebagai gerbang menuju Taman Laut Bunaken, salah satu destinasi menyelam terbaik di dunia. Selain itu, Manado juga dikenal dengan kekayaan kuliner khasnya seperti ikan bakar rica-rica, bubur Manado, dan aneka makanan pedas lainnya. Kota ini juga memiliki kekayaan budaya yang unik dengan masyarakat yang ramah dan beragam suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan. Manado terkenal dengan semboyan, Torang Samua Basudara, yang mencerminkan persatuan dan kerukunan masyarakatnya. Namun salah satu yang mungkin paling menarik dan mempesona adalah wanita-wanita Manado yang terkenal sangat cantik aduhai. Tanpa perlu banyak basa-basi, yuk kita tonton video selengkapnya. Pertama kali menginjakan kaki Anda di Manado, bagi yang beragama non-muslim Anda bisa singgah berdoa dulu di Taman Berkat atau God Bless Park. God Bless Park yang terletak di Jalan Pier Tendean, Manado, Sulawesi Utara, merupakan salah satu ruang publik di Manado, Sulawesi Utara. Saat ini, God Bless Park memiliki beberapa spot yang menjadi favorit anak muda, yaitu arena skateboard. Namun jika Anda yang beragama Islam, Anda bisa berkunjung ke Masjid Raya Ahmad Yani, salah satu masjid terbesar di Manado. Setelah itu Anda bisa melanjutkan ke Monumen HV. Worang merupakan satu-satunya tugu dengan tema tentara di kota Manado. Lokasinya terletak di Jalan Sem Ratulangi, Pinaesaan, Wenang, Kota Manado. Monumen ini disebut Batalion Worang karena dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang, yang menjalani tugas dalam operasi militer, dan merupakan putra Minahasa pertama yang menjadi Jenderal TNI Angkatan Darat. Masih di seputaran area kota Manado, Anda bisa jalan-jalan dulu di Taman Kesatuan Bangsa. Taman Kesatuan Bangsa merupakan taman kota serbaguna yang terletak di pusat kota Manado, dekat dengan Pasar 45. Dilansir dari laman Jadesta Kemenparekraf Go ID, di tengah taman terdapat monumen Dotu Lolong Lasut yang diakini sebagai perintis berdirinya Manado. Taman ini dibuka selama 24 jam, dan tidak dipungut biaya masuk. Sebagai kota dengan mayoritas masyarakatnya yang menganut agama Kristen, Manado mempunyai wisata religi Kristen bernama Monumen Yesus Memberkati. Monumen ini kerap disamakan dengan patung Kristus Penebus yang ada di Rio de Janeiro, Brazil karena terlihat mirip. Monumen setinggi 20 meter ini berupa patung Yesus yang menghadap ke utara dengan kedua tangan mengangkat dan menghadap ke bawah. Seakan sedang memberkati seluruh umat Kristiani di Manado dan sekitarnya. Buat Anda yang sedang mencari hiburan dan tempat refreshing, datang saja ke wisata rumah alam Manado Adventure Park. Beberapa wahana permainan yang ada yaitu zorbing, rappelling, flying fox, ATV, playground anak, arena golf, dan banyak spot foto kekinian. Suasana tempatnya sangat nyaman. Karena wisata ini mengusung konsep Back to Nature, di mana mempunyai udara yang segar terjaga keasriannya. Jika Anda menginginkan suasana pantai, Anda bisa mengunjungi Pantai Malalayang, yang merupakan salah satu destinasi favorit di kota Manado yang menyuguhkan pesona pantai yang menawan. Mulai dari pesisir pantai, keindahan alam bawah laut, dan sunset view-nya. Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun kagum saat mengunjunginya. Bisa dibilang Pantai Malalayang wajib masuk ke dalam list tempat wisata yang harus dikunjungi saat berada di Manado. Sebab, Anda dapat melihat langsung berbagai biota laut dari yang lucu sampai spesies yang langka. Tak perlu bersusah payah harus menyelam, Anda bisa melihatnya langsung dalam batu karang yang dangkal. Masih dalam satu kawasan Pantai Malalayang, terdapat sebuah tugu unik yang bentuknya menyerupai boboca, gurita khas Sulut. Oleh karena itu tugu ini dinamakan Tugu Boboca. Jika sedang berkunjung ke Pantai Malalayang, mampirlah sejenak di tugu estetik ini, walaupun hanya sekedar foto-foto saja. Selain itu, Anda juga bisa menikmati kesejukan semilir angin yang berhembus sambil menunggu sunset tiba. Tugu unik telah mengalami beberapa kali renovasi, sehingga dalam hal fasilitas sudah terjamin kelayakan dan kelengkapannya. Tidak jauh dari Pantai Malalayang, kita akan menemukan sebuah tempat ibadah yang terkenal di Manado, yaitu Klenteng Ban Hin Kiong. Klenteng ini adalah klenteng tertua di Sulawesi Utara, dibangun pada abad ke-19,
dan menjadi simbol harmonisnya keberagaman agama di kota ini. Setiap tahun, kelenteng ini menjadi pusat perayaan Cap Gomeh yang meriah, di mana para denaga dan barongsai memeriahkan jalan-jalan sekitar, menambah keunikan suasana Manado yang penuh warna. Jika berkunjung ke Manado, jangan lupa berkunjung ke Jembatan Soekarno. Jembatan ini merupakan lokasi yang strategis untuk menikmati indahnya matahari terbenam kota Manado. Tak hanya menawarkan keindahan matahari terbenam, Jembatan Soekarno juga menawarkan pemandangan indah lainnya seperti pemandangan Gunung Soputan yang dikelilingi hutan hijau di sekelilingnya. Kalau Anda masih ingin berpetualang di area Manado dan sekitarnya, jangan di-skip dulu karena Mimin masih punya informasi lainnya yang tidak kalah menariknya. Jadi jangan lupa di-like dulu, biar Miminnya semangat terus berbagi info. Salah satu tempat yang tak boleh dilewatkan adalah Benteng Moraya di Tondano, tidak jauh dari pusat kota Manado. Benteng ini dulunya adalah simbol perlawanan masyarakat Minahasa terhadap kolonialisme, dan kini menjadi tempat wisata yang menawarkan pemandangan Danau Tondano yang menenangkan. Di sini, Anda bisa menyusuri jejak sejarah sambil menikmati suasana alam yang sejuk dan asri. Di Manado ada satu monumen yang menjadi simbol kerukunan, namanya Monumen Lilin. Monumen ini terletak di pinggir pantai tepatnya di kawasan Marina Plaza, Wenang Utara, dekat dengan pelabuhan Manado. Tempat ini biasanya dijadikan sebagai tempat berkumpul anak-anak muda hingga sampai orang tua. Biasanya tempat ini untuk menikmati pemandangan laut serta langit sore hari. Jika Anda ingin melihat lebih detail tentang Manado dari sudut pandang budayanya di masa lalu, Anda bisa mendapatkannya dengan mengunjungi Museum Negeri Sulawesi Utara. Museum Negeri Sulawesi Utara menyajikan informasi budaya dan koleksi benda Minahasa kuno, salah satunya waruga, dan benda budaya masyarakat Minahasa lainnya. Koleksi-koleksi tersebut berupa miniatur rumah adat, baju adat, dan barang bersejarah lainnya, sehingga pas dijadikan wisata sejarah dan budaya, juga menambah wawasan. Sekarang mari kita melirik sedikit tentang wanita-wanita Manado yang terkenal seantero Nusantara karena kecantikannya. Wanita Manado memiliki ciri khas tersendiri. Wanita Manado dikenal dengan memiliki kulit putih dan mulus. Hal inilah yang membuat wanita Manado pun disukai oleh pria. Bahkan, menjadi calon menantu yang tepat. Banyaknya wanita Manado yang berkulit putih dikarenakan Sulawesi Utara didominasi dengan kawasan pegunungan, sehingga terbebas dari paparan sinar matahari. Selain itu, para wanita Manado masih punya darah keturunan Belanda. Hal itu terlihat dari beberapa wanita Manado memiliki paras wajah yang seperti orang bule. Wanita Manado sangat pintar dalam bergaul karena memiliki skill komunikasi yang baik. Hal itu terlihat dengan gaya bicara para wanita Manado saat berkomunikasi dengan lawan jenisnya. Terkadang, wanita Manado lebih berani saat berbicara yang membuatnya banyak berteman dan bergaul. Wanita Manado gemar untuk tampil rapi dan cantik, sehingga mereka menggunakan bahan-bahan alami untuk melakukan perawatan kecantikan. Bahan alami yang biasanya mereka gunakan salah satunya adalah parutan kelapa dalam yang digunakan untuk merawat rambut. Apa pendapat Anda tentang Manado? Jika Anda punya cerita lain tentang Manado, silahkan bagikan kisah Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat, ambil baiknya dan buang buruknya. Jika ada kesalahan informasi tolong benarkan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu.